Selamat sore teman-teman, selamat datang di channel saya. Jadi sekarang kita lupakan dulu ya masalah kehamilan, kista, keguguran dan yang lain-lain. Kita bicara tentang masa subur dan ovulasi ya. Judulnya pun saya belum tahu. Jadi banyak teman-teman kita juga adik-adik ya bingung antara masa subur dan ovulasi ya. Ada yang ingin menghindari kehamilan, ada juga yang pengen promil juga, ada juga yang nanya penebalan rahim tadi ya. Jadi saya rasa semua orang sudah tahu ya bahwa masa subur itu dimana masa kalau kita melakukan senggama itu bisa berpotensi terjadi kehamilan. Ya, intinya itu di sini harus ada ovulasi. Ovulasi itu adalah satu hari dimana karena masa hidupnya kan satu hari ya teman-teman ya, masa hidup telur ya. Itu pada saat telur keluar itu sangat fertil. Disitulah bisa terjadi kehamilan. Dimana hari-hari sebelumnya dan sesudahnya itu kita sebut masa subur gitu. Jadi penting di sini adalah suatu ovulasi. Nah lalu juga ada yang nanya tentang permasalahan tempel-tempel dikit, keluar cairan bening gitu ya, bisa hamil nggak dok? Gitu kan ya. Jadi memang cairan-cairan praejakulasi ini yang bening gitu kan ya, itu memang beberapa penelitian menyebutkan memang ada sperma gitu kan ya. Cuma permasalahannya tidak banyak, ini sedikit. Secara teori itu bisa ya, tapi pastinya itu nggak ada ya, belum dipastikan berapa besarnya untuk bisa terjadi kehamilan. Jadi berapa persen dok lo kejadian kayak begini gitu kan ya, itu belum ada. Jadi yang ada itu adalah pada saat Anda melakukan senggama terputus, lalu misalnya bisa gagal. Gagal itu kan macam-macam, bisa telat gitu kan ya. Nah salah satunya juga menyebutkan ini adalah cairan praejakulasi ini gitu. Itu yang pertama. Nah lalu juga ada teman-teman yang bertanya, dok saya kalau cuma cot sekali doang itu bisa hamil nggak? Ya bisa teman-teman ya. Ya cotnya itu yang penting. Jadi kalau misalnya Anda cot sama Anda yang cuma keluar cairan bening doang, ya tentu yang lebih besar itu adalah yang cot itu ya. Siapa yang tuh nanya? Dok cot doang sekali bisa? Nah lalu juga ada yang lucu nih ya, ada yang nanya, dok waktu saya saat melakukan senggama gitu kan, karena takut hamil, saya tutuplah saluran kemihnya ya, itu berpotensi hamil atau enggak? Ini ya, saya rasa yang nanya begini nih waktu sekolah nih tidur nih waktu kuliah waktu SMA nih, itu beda jauh ya, saluran kemih ya saluran kemih, Miss V, di situ jalurnya sangat beda ya. Anda mau nutup pakai apapun saluran kemih itu nggak ada hubungannya dengan kehamilan ya. Nah lalu juga ada pertanyaan yang lebih serius ya, dok saya senggama ya, setelah saya hitung lalu ini ternyata bukan termasuk masa subur dok ya, mungkin nggak ini jadi masa subur? Oke, jadi sudah dihitung ternyata tidak masa subur, ini mungkin nggak jadi masa subur? Itu mungkin ya, karena yang namanya siklus itu bisa berubah ya, itu bisa saja terjadi. Makanya ini juga kalau teman-teman sudah ngitung dari masa subur itu masih ada kegagalan. Nah kegagalannya ini ya tinggi juga ya, kalau misalnya itu ya sekitar 12% gitu, itu bisa terjadi kegagalan. Jadi untuk menghitung masa subur ini ya teman-teman ya, ini jelas bahwa haid itu mesti ada ya, mesti teratur. Untuk bisa terjadinya haidnya teratur, teman-teman juga bisa tahu di sini ada ovulasi ya. Nah permasalahannya, nah ada yang nanya tadi, dok apa mungkin ini saya ini anovulatory gitu? Hebat nih nanyanya, anovulatory gitu kan, ovulatory sih. Jadi saya sering ngomong dulu sebelum waktu pada haid sampai masa ovulasi, kita biasanya kan fase proliferasi, lalu ovulasi, lalu sekretori, habis itu haid. Ya saya sebutnya sekarang fase 1, ovulasi, fase 2 gitu aja gampangnya ya. Ini ovulasi harus ada dulu teman-teman ya. Dan ovulasi sampai nanti terjadinya haid itu biasanya sekitar 14 hari. Itu yang fix ya. Apabila ini tidak terjadi ovulasi teman-teman nih ya, jadi fase satunya ini akan terus memanjang, tidak ada ovulasi, lalu haidnya itu juga jadi mundur terus, berantakan jadinya. Nah ini teman-teman, jadi untuk haidnya yang biasanya teratur itu pasti biasanya ada ovulasi, sedangkan yang tidak teratur ini mungkin ovulasinya terganggu. Itu dulu, itu yang pertama. Nah lalu dari sini juga kita sudah tahu teman-teman bahwa fase 1 itu adalah fase pertumbuhan endometrium ya, akan lama-lama mendebal gitu kan ya. Suatu saat penebalan ini
itu juga akan terlepas sedikit-sedikit, lalu akan jadi flek-flek. Saya nggak hide-hide, lalu kok flek-flek ya? Pada saat dicek, wah ini penebalan rahim, begitu, ya kan? Nah inilah yang sering terjadi nih teman-teman ya. Siklusnya juga tidak teratur gitu kan ya, karena tidak adanya ovulasi. Intinya tidak ada ovulasi, anovulatory, tidak ada ovulasi. Karena tidak ada ovulasi inilah pertumbuhan endometrium itu menjadi tebal teman-teman. Lalu juga terjadi ada nanti flek-flek atau pendarahan. Flek-flek ini juga tidak dapat diprediksi karena itu pengelupasannya itu juga kan kita tidak tahu. Masing-masing orang beda-beda. Kalau udah nebel sama kayak kulit teman-teman. Kalau kulit menebal atau lama-lama jadi keratin, itu jadi apa? Kulit mati atau gimana bisa lepas gitu ya. Endometrium juga sama. Ya, jadi pada saat sudah menebal gitu karena saking tebalnya itu bisa nanti terkikis sedikit-sedikit. Itulah yang jadinya flek-flek. Waktunya juga sporadik ya, kapan aja bisa terjadi itu karena tiap orang beda-beda. Ini karena tidak ada ovulasi. Kan nih yang nanya ovulator jago nih. Nah yang ada ovulasi ini tentu dengan adanya ovulasi nanti haidnya akan jadi teratur. Ya, nah disinilah kalau misalnya teman-teman nanya, dok saya kok ada flek-flek gitu kan ya, pada saat dicek ini kok hanya penebalan rahim gitu kan ya, apa jangan-jangan ini saya termasuk pendarahan anovulatory. Nah udah baca ini dia gitu kan ya, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi pertumbuhannya terus menerus oleh estrogen dirangsang terus, nanti flek-flek lah itu ya kan. Nah yang berbahaya seperti apa nanti saya lanjutkan vlog yang selanjutnya ya. Ini saya ngomongin yang tentang masa subur dulu. Nah untuk adik-adik yang melakukan tempel-tempel lalu keluar cairan bening, itu juga belum tentu menyebabkan kehamilan ya, karena jumlahnya sangat sedikit. Dari situ juga belum tentu masuk lagi di masa subur. Andai kata sudah masuk masa subur juga belum tentu itu pada saat ovulasi. Andai kata Anda melakukan itu pada saat ovulasi juga belum tentu itu 100% hamil ya. Itu biasanya 20%. Nah, gimana tuh? Belum tentu banyak banget ya. Itu kayak kesana saya ngasih harapan ya, tapi enggak, keberuntungan jangan dipaksakan ya. Jadi untuk adik-adik nih ya, yang nggak usah ngaku-ngaku fuckboy lah kalau belum ngerti masalah kayak begini. Oke? Tanya sama yang pro. Besok saya jadi Dirjen Pendidikan Seks Indonesia. Untuk teman-teman yang baru datang, semoga suka ya dengan channel ini ya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video saya ini bermanfaat. Akhir kata, saya Dr. Raffena, saya mengucapkan banyak terima kasih.